Pertama kali saya ketemu di sana, dihadang saya tuh Ratu Kuntilanak. Motor saya kebakar. Jadi ceritanya dulu dia itu adalah seorang perempuan yang bekerja seperti itu, PSK plus ya. Nah itu sininya jadi ini kepalanya tuh belah semua ya, ini belah, ini parang semua ya. Habis tangannya putus, sebelah ini kanannya putus. Waktu dia masuk ke kamar mandi, ada perempuan menggendong bayi, terus perutnya hamil katanya. Kaget saya. Jadi seluruh tamu dia digituin. Saya bilangin, stop dengan message kamu, judulnya message keluarga, tapi dalamnya plus. Saya nggak mau. Saya bilang gitu. Kamu pikir kamu sendirian? Pencinta misteri malam hari ini di Michi Diary sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang laki-laki yang mempunyai kisah yang sangat menakutkan. Dia adalah Bang Pepi. Iya. Selamat datang Bang Pepi. Selamat datang, selamat malam. Terima kasih. Bang Pepi punya cerita apa lagi? Saya ada kisah yang kalau dibilang hal yang tidak dimasuk akal ya, tapi sadis, itu benar-benar sadis dan sampai kewalahan saya untuk menghadapinya, melawannya itu sampai kewalahan. Itu ada kisah yang benar-benar ini satu hal yang di luar nalar ya. Nah itu lawannya itu kalau boleh dibilang salah satunya murid ataupun panglima dari Nyai Blorong. Panglima dari Nyai Blorong. Ya betul. Okay. Nah, jadi kisahnya begini, langsung ya. Ya, jadi itu pada saat itu sebenarnya saya punya sesuatu hal yang ada di diri saya, dititiskan oleh keturunan saya dari usia saya 7 hari itu. Saya tidak pernah mau pamer ke siapapun, saya tidak pernah mau. Saya tidak pernah mau tunjukkan, karena saya ambil ilmunya ilmu padi. Semakin saya merunduk, semakin itu. Nah, jadi intinya saya ilmu padi. Nah, jadi pada saat itu kisahnya itu di tahun 2009 ya atau 2008 saya lupa, itu antara Natal dan Tahun Baru dekat. Nah, pada saat itu saya dagang kembang api kisahnya. Nah, pada saat mau dagang kembang api, tiba-tiba mendung semendung-mendungnya. Nah, setelah itu saya ngobrol dengan saya punya tempat usaha ini, saya percaya bahwa saya usaha itu memberikan saya nafkah, berarti dia hidup kan gitu ya. Saya percaya itu dan kemudian saya omongin kenapa begini, saya bilang gitu. Nah kemudian saya di pinggir jalan saya ngadep ke atas, saya minta sama yang di atas, bukan diberhentikan tapi dipindahkan, mendung itu dipindahkan. Nah mendung itu, awan mendung gelap itu berputar-putar seperti gasing, seperti pusaran angin, pindah. Nah kebetulan saat itu teman akrab saya inisial R ngelihat, Pep, lu bisa mindahin hujan katanya. Saya bilang, sejak kapan lu di sini? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, udah dari tadi. Aduh, mati gua ketahuan. Gitu ya, karena saya nggak pernah mau tunjukin kan gitu ya. Wah, lu bisa ya? Ya, itu kelebihan gua, gitu. Nah, udah. Singkat ceritanya, terus dia bilang, Pep, gua minta tolong banget, gua minta tolong sama lu. Ini gua ceritain tentang lu, ini ke keluarga gua. Gua ada penting banget dan ini bener-bener bahaya dan ini bener-bener urgent. Ini menyangkut nyawa katanya. Menyangkut nyawa. Orang Ambon, kalau dia sudah setia dengan satu orang, dia akan sampai kapanpun dan nyawanya akan dia kasih. Itulah dia bertemannya orang Ambon, seperti itu. Karena dia tuh sangat akrab sama saya, karena dia bilang hubungannya nyawa. Gitu nah. Iya, tapi gue tanya keluarga dulu, silakan. Sampai kapanpun, gue tolong dulu, gue bantu. Oke. Besoknya dia datang. Pep, ya pulang kerja boleh nggak lu ke rumah gue? Lu jangan dagang dulu. Mak, jangan dagang. Ini hari kedua gue, bro. Gue bayar lu, katanya. Jangan begitu, bilang gitu. Ya udah, ayo, berangkatlah ceritanya. Kebetulan pada saat itu ada 6 bersaudara. Jadi mamanya itu punya pemilik rumah itu, lokasi rumah itu di daerah Tangerang, di dekatnya sebelah satu kelenteng ya. Dan itu rumah itu sekarang sudah jadi cagar budaya. Nah, gitu. Nah, itu sudah, jadi pada saat saya datang ke sana dikenalkan sama saya. Nah kebetulan salah satu anak nomor 3-nya itu adalah dukun terkenal di daerah, nama daerahnya C ya, tapi di Tangerang juga. Inisial ya.
Nah, saya nggak akan sebut itu. Betul. Nah, kebetulan dia bilang, dia cerita langsung, saya adalah dukun terkenal, boleh tanya di daerah C itu siapa nama saya. Nah, saya bilang saya nggak tahu daerah itu. Saya bilang gitu. Saya dari situ juga minta tolong. Kalau saya nggak diizinkan tolong, ya udah, nak, saya pulang ya. Saya bilang gitu. Saya bilang kalau saya nggak diizinkan, tunggu, kata yang paling tua nih, yang laki-laki. Jadi mereka yang paling tua laki-laki, 5 bersaudara ini, yang lainnya nih perempuan. Nah, itu rumah mau dijual karena yang nomor 2 ini punya hutang gede, sangat gede, dan sudah dikejar-kejar orang, gitu. Mau nggak mau yang nomor 1 ini korbankan rumah itu untuk dijual untuk melindungi adik yang nomor 2. Nah, terus kemudian lanjut lagi, yang nomor 3 bilang, ini sudah 47 dukun termasuk saya salah satu tidak mampu menjual rumah ini. Mampu nggak kamu? Saya bilang, bukan saya yang jual, bukan saya yang berbuat, tapi Tuhan saya yang berbuat. Saya bilang kayak gitu. Saya minta izin dulu sama di atas saya. Dah, oke, silakan, tapi saya mau. Bulan 12 ini terakhir bulan 1 rumah ini harus laku. Karena bulan 2 dia sudah, orang itu sudah disandera, masalahnya itu. Nah, jadi saya minta, saya di situ saya berdoa, saya minta, saya bilang, oke. Singkat ceritanya, terakhirnya maaf, saya tuh, jadi kita flashback dulu ya. Boleh ditanya sama orang yang mengerti dan sama orang tua-tua. Ambon itu mengatakan Banten itu adalah istri. Tapi kalau Banten itu mengatakan Ambon itu adalah kakak. Seperti itu. Makanya Ambon tidak boleh nikah sama Banten. Jadi itu adalah pantangan. Itu adalah syarat. Syarat sejarah ya. Sejarah. Nah, karena hal itu makanya saya dekat sama ya satu kesultanan ya, saya dekat, gaib ya. Nah, saya minta tolong satu kesultanan untuk apa ini segala macam. Dikasih tahu nanti kamu tantangannya ini, tantangannya ini. Terus gitu. Bang, Abang punya cerita apa lagi nih Bang yang lebih menakutkan? Saya Wah, dengar katanya Abang tuh punya cerita yang itu saya nolong satu tempat usaha ya, meses namanya Q di Tangerang ini juga ya. Nah, itu kebetulan yang minta tolong sama saya itu adalah adik angkatnya papa saya ya, anaknya minta tolong ke saya gitu. Saya bilangin, ini siapa lu? Saya bilang gitu. Ini tempat gua usaha, Bung, gini segala macem. Terus saya bilangin, C, namanya C ya. Saya bilangin, saya nggak mau lu nolong-nolong orang sembarangan. Kalau nggak keluarga saya sendiri, saya bukan buat komersilin, begini-begini. Lu harus mikir, ini orang baik apa enggak. Nanti kalau gua tolong, tiba-tiba nanti dia itu sukses, maju, tapi hanya untuk menyengsarakan orang, meras-meras keringat orang, meras-meras karyawan-karyawannya, buat apaan? Coba gak mau. Gitu ya. Akhir ini orang bagus, Bung, kata gitu-gitu. Aku percaya banget, aku udah ikut sama dia udah 6 tahun. Oh, oke. Waktu saya datang pertama saya ke sana, yang dihadapin saya adalah ratunya kuntilanak pertama kali. ayo. Pertama kali saya ketemu di sana, dihadang saya tuh ratu kuntilanak. Motor saya kebakar. Dia makan dari mana? Karena dia makan itu tempatnya dibuat jadi plus-plus. Oh, gitu. Makanya dia nggak suka. Bukan nggak suka, dia seneng. Oh, dia malah senang. Seneng itu makan dari situ. Dari iya. perjinahan itu. Dia seneng. Nah, jadi kamu saya mau rubah itu kan. Nah, jadi ini udah mau di sisi hampir bangkrut nih ceritanya tempat itu. Udah mau hampir bangkrut. Udah ibarat kata napas itu udah di sinilah di batas hidung udah. Udah orang udah bagaimana nggak ngerti. Saya bilangin, maaf, yang satu agamanya Buddha, yang satu Muslim ya. Saya bilangin, lu rajin nggak sholat? Saya bilang itu. Iya, gue karena kesibukan gue lupa sholat lah. Lu udah ke kuil belum? Kurang. Pokoknya intinya nggak ada ya. Iya, pokoknya nggak rajin ibadah. Saya ajari mereka untuk ke ibadahnya masing-masing. Kalau saya ini bukan untuk dikomersialin ya, karena saya itu hanya menolong orang kalau saya itu diizinkan oleh Tuhan. Sebabnya kenapa? Setiap saya mau tolong orang, saya pasti akan selalu berdoa. Pasti minta, tanya sama di atas. Apakah penyakitnya ini diizinkan Tuhan karena untuk ujian buat dia, atau diizinkan Tuhan karena karmanya dia? Kalau karena karmanya, maaf, saya nggak bisa tolong. Seperti itu.
kalau karena ujian bisa saya tolong. Yang mudah-mudahan dengan izin yang di atas, gitu. Jadi pada waktu di Q ini, nah setelah di Q ini, jadi cerita dia makin berkembang ya, usahanya makin berkembang. Terus kemudian dia buka cabang usaha lain, tapi dengan usaha yang sama, tapi di tempat yang satu daerah, yang satu ruang lingkup, tapi dia buka satu lagi. Nah, jadi namanya di B. Nah, dia minta tolong lagi ke saya. Waktu minta tolong ke saya datang ke situ. Saya bilang pertama, sebelum kamu buka pintu ini, harus syaratin dulu. Nah, dia kan sudah punya pengalaman ya. Tapi karena yang satu tidak percaya seperti hal-hal seperti itu, main buka aja, kebakar dia punya ruko. Belum ditempatin, baru dibeli, dia buka, pengen cek dalam, kebakar malamnya. Kok bisa gitu, Bang? Itu karena gaib yang di dalam, tidak terima orang baru. Kalau dia buka kan hawa manusia, itu kan sudah tutup puluhan tahun. Udah bertahun-tahun, bukan puluhan tahun, udah bertahun-tahun. Waktu dijual sama yang punya, berarti waktu dia buka kan apek tuh. Waktu manusia masuk, bau manusia masuk. Nah, itu yang di dalam itu nggak terima. Seharusnya apa yang dia lakukan? Nah, kalau kita mau masuk satu tempat ya, tempat usaha yang kita tahu bahwasanya itu tempatnya itu, wah ini tempat angker, wah ini tempat yang banyak jinnya, wah tempat ininya, itu syarat utamanya seperti ini. Kita mau masuk rumah orang, pasti kita ketok pintu dulu dong. Betul. Iya kan, assalamualaikum dulu, atau shalom dulu, atau apa bahasanya kita kan, untuk masuk. Seperti itu kan. Nah, seperti itu, jangan mentang-mentang, oh ini gue punya rumah nih, gue punya dong, gue yang beli, waduh buka, suruh anak buah buka, kerak, masuk-masuk aja, jangan. Nanti petaka yang adanya. Tidak kebakaran tapi kesialan. Buka usaha di situ nggak laku-laku. Caranya gampang. Waktu mau masuk itu, ya ini cara Ambon ya, caranya yang benar ya. Nah, jadi waktu mau masuk itu ke situ, sebelum masuk kita buka pintunya itu, kita ketok aja begini, tak 1 2 3, sudah 3 kali ya, kemudian kita ketok pintu, kita bilang, salam siapapun ada yang di sini, saya mau masuk. Setelah masuk, jangan masuk lebihin dari area yang pertama kita masukin. Nah, taruh di situ menandakan bahwa ini tempat kita adalah beras, gula dan air. Tahu nggak artinya? Iya. Beras itu menandakan kehidupan. Beras itu kehidupan. Gula itu menandakannya kemanisan dan itu sumber rezeki. Itu sumber rezeki. Air itu mengalir dan jernih seperti apa adanya. Jadi air itu membuang kesialan, membuang apapun yang ada di situ. 3 itu harus ada. 3 unsur itu. Setelah kita taruh itu, tinggalin dia, kunci lagi. Besoknya masuk silahkan bersih-bersih tempat itu. Seperti itu halnya yang benar. Itu kalau buat tempat usaha ya. Kalau buat rumah beda lagi. Sama. Oh sama seperti. Dimanapun. Beras. Gula, air putih. Air, kita harus tinggalin. Itu saran itu aja. Iya. Habis jadi itu kita tinggalin. Nggak perlu kembang-kembang. Nggak perlu. Berarti kita kembangnya kita makanin dia, kita hormatin dia, ngapain? Gitu. Okay. Jadi sebenarnya itu natural ya. Kita bicara. Mohon maaf, saya mau ke toilet. Mohon maaf, saya mau. Jadi setelah itu datang, setelah kebakaran. Aduh dia bilangin, Pep, aduh kata kebakaran, saya datang itu, Pep tolongin, saya dari rumah tuh ngejer, karena kan motor saya nggak pernah pelan ya, nah saya datang, saya liatin, tolong liatin siapa yang ngerjain, ada orang musuh nggak, apa gini nggak, saya liatin, bro ini musuhnya bukan siapa-siapa, orang dalam, hah orang dalam, siapa orang dalam, ya kan gue udah bilangin lu, syaratin dulu, nggak percaya lu, marah yang di dalam. Dah akhirnya singkat cerita, dia urus polisi semua segala macam, selesai, dia bangun kembali. Setelah bangun kembali, akhirnya dia ngikutin apa kata saya. Nah, saya bilangin, Q itu maju gara-gara gua yang bilang, lu ikutin apa kata gua, akhirnya maju. Bisa lu punya cabang ini. Jadi jangan karena lu punya cabang ini, lu tinggalin kebiasaan lu. Saya bilang jangan. Jangan pernah lu sembrono, saya bilang gitu. Karena kita nggak tahu, dimanapun kita pijakan kaki kita, ada hal gaib, saya bilang gitu. Dimanapun kita pijakan kaki, saya bilang gitu. Jika ceritanya, tolongin dong Bon, nih untuk ini diruat lah istilahnya gitu ya. Oke. Saya bilangin hal pertama apa dibuat itu saya bilang tadi 3 hal tadi ya, beras, gula, air tadi. Saya taruh masuk, saya taruh di situ, saya salam dulu, saya taruh, mereka nggak boleh masuk ya, takut merekanya. Saya masuk,
kunci, udah biarin. Duh, kapan dikerjain? Besok malam. Dah, besok malamnya saya masuk, gue gak berani masuk. Ya lu jangan masuk, gue aja nggak boleh, lu masuk dulu, bilang gitu. Saya kasih kenal dulu nih siapa di sini, saya mau tahu dulu siapa di sini. Waktu saya masuk, di pertama itu set naik, terus kemudian mentok itu tangga naik. Waktu di tangga saya ngeliat udah ceceran darah. Kok ada ceceran darah nih, saya liatin. Yang ngeliat ceceran darah itu kamu doang? Iya, saya sendiri. Saya sendiri. Tapi orang-orang lain nggak bisa ngeliat ya? Nggak bisa ngeliat? Enggak. Itu bekas darah pembunuhan. Gitu. Jadi nanti saya cerita kisahnya dia kenapa dibunuh ya. Jadi setelah itu saya lihat ceceran darah, ceceran darah. Waktu semakin naik, lantai 2 makin banyak. Itu darahnya mulai dari lantai itu kan lantai ya. Itu lantai darah sampai di dinding-dindingnya cap tangan darah dengan cap tangan. Banyak. Banyak lah. Banyak. Jejak darah itu. Jejak darah itu banyak banget. Nah akhirnya saya lihat satu-satu ruangan yang di mana ternyata ada satu ruangan, kebetulan kalau nggak salah itu kamar nomor 9 ya, nomor 9 atau berapa saya lupa. Di tengah itu di situ terjadi pembunuhan. Nah, jadi saya tanya sama dia, dia marah kan ada saya bilang kamu jangan coba-coba marah sama saya, mau saya tolong nggak kamu, saya bilang gitu. Iya, kenapa kamu seperti ini? Jadi ceritanya dulu dia itu adalah seorang perempuan yang bekerja seperti itu. Nah kebetulan pelangganan dia ini adalah seorang dokter. Seorang dokter. PSK lah ya. Oke. PSK plus ya. Nah jadi dia itu karena ini seorang dokter ini dia itu baik ke dia, akhirnya jatuh hati lah mereka pacaran. Dijanji nikah nih ceritanya sama dokter nih, dinikahin karena dia cantik banget ya orangnya ya. Jadi nikah sampai dia hamil ceritanya. Setelah dia hamil dituntut dong sama dia, sampai diancam, dokternya diancam sama nih perempuan. Kalau lu seandainya, jadi saat itu cerita dia, kalau seandainya kamu nggak ini, saya akan beberkan tentang hamilnya saya ini, kamu tuh berhubungan sama saya. Dia itu dokter. Kalau seandainya di expose, pasti malu dong. Malu. Karena berhubungan dengan siapa? Otomatis harga diri, citra dia kan. Nah, terus kemudian dia mengambil langkah yang ekstrim. Pada saat itu, malam itu dia bilang dia datang bawa kembang, bawa coklat. Nah, pas hari ulang tahunnya dia, besoknya ulang tahunnya dia, dia seneng nih ceritanya, minta maaf karena kejadian gini. Ternyata setelah berhubungan badan, nah dia dibunuh. Nah perempuan itu sempat melawan, tapi dibunuh, dibacokin terus. Jadi saya lihat itu pada saat kejadian itu bukan pada orang, tapi saat kejadian itu di flashback itu sininya jadi ini kepalanya itu belah semua ya, ini parang semua ya, habis tangannya putus, sebelah ini kanannya putus, di sini nih. Putus di sini. Darah semua. Horor ya. Horor banget. Bener-bener horor. Dan itu saya waktu minta izin supaya untuk itu tempat usaha dibikin maju, dia nggak bersedia karena dia nggak mau rame-rame. Oh, dia nggak suka keramaian. Nggak suka keramaian gitu. Nah, jadi setelah saya cari akal bagaimana nih, gitu supaya dia ini mau gitu ya. Nah akhirnya saya bujuk, saya rayu, akhirnya mau. Nah, mau tapi dengan syaratan dia bilang, kamu yang bersihin darah saya ini. Percikan darah itu saya yang bersihin. Saya ngepel, saya bersihin. Yang di tembok juga? Iya, saya ngepel, saya suruh orang tuh, tembok itu lulu ini. Dipel kok gak kelihatan tuh. Teman saya bilang, kok gak kelihatan itu darahnya. Udah hilang enggak itu darahnya? Iya. Gue ngepel, pokoknya dinding gue ngecat. Saya bilang gitu. Bagi tugas lah ya. Bagi tugas. Nah akhirnya saya pada saat itu ngepelnya itu jam 1 malam, malam Jumat Kliwon, jam 1 malam saya ngepel di situ. Nah, ngepel malam-malam itu saya sendiri ya di situ posisinya. Nah, terus kemudian ternyata karena sudah saking lamanya dia ada suaminya, Gondoruwo. Gitu. Dia punya pasangan. Punya pasangan, Gondoruwo. Nah, tapi dia minta izin. Nah, si Neng ini, si kuntilanak ini minta izin supaya suaminya tinggal di situ. Saya bilang jangan. Nggak bagus ya? Nggak bagus, karena kalau tempat usaha ditinggalin sama Gondoruwo atau pocong, berarti itu usaha nggak bakal bisa maju. Gitu. Dengarkan ya. Kalau sudah ada pocong atau
genderuwo itu nggak bagus. Nggak Tapi bakal kalau baju. kuntilanak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu malah tarik rezeki. Tarik rezeki dan tarik Gitu. abang juga. Iya. Nah, apalagi kita rajin kita sembayangin, rajin kita beramal ya. Semakin seneng itu kuntilanak karena kita buatnya bagus kan. Ya semakin seneng. Gitu. Akhirnya genderuwonya abang Usir. Nah, tapi dia tidak dipisahkan ya. Tapi hanya tinggalnya dia di si genderuwo di luar, kuntilanak di dalam. Oh, pisah ranjang. Pisah ranjang gitulah ceritanya. Ini Gitu. luar biasa ya. Nah, jadi bukan berhenti di situ aja. Jadi setelah udah ini naik nih, maju, usahanya maju sampai kira-kira 11,5, ditelepon lagi. Bon, apaan? Gua dalam 2 minggu ini turun. Saya bilangin, ya namanya orang usaha masa maju terus sih lu, gitu kan ya. Mana ada nama orang usaha ya naik turun dong, gitu. Enggak, lu lihat dong nih, soalnya nih ada tamu lagi dilayanin, tiba-tiba waktu dia masuk kamar mandi ada perempuan menggendong bayi, terus perutnya hamil katanya. Oh, kaget saya. Jadi seluruh tamu dia digituin, diisengin. Tamunya kan jadi sepi. Ya puji Tuhannya sampai detik ini sekarang maju. Sekarang gini, kita logika aja ya. Kita logika. Bang, tolong saya tanah ini gak laku-laku, gini. Oke, yang saya hadapin tuh gak tanggung-tanggung loh. Bukan main-main ngadepinnya begituan. Saya pernah ngadepin 3 dukun santet langsung loh. Ya antem. Nah, berhasil tanah tuh laku. Laku 7M, 5M, 6M. Bang gue mau ketawa nih. 17M, ya. Tahu, yang paling gede itu yang ngasih itu cuma Cagar Budaya 1,2 juta, yang lainnya 200, 300. Bang Gun mau ketawa tuh bang. Iya, bener, banyak banget. Makasih ya. Datang. Saya nggak usah sebut, masih ada hubungan saudara, itu laku 6,7M. Kalau saya sama saudara itu, kalau saya turunan saya itu sering bahasa Belanda ya. Aku tahnal, ya, daun, warung om, gitu kan ya, bahasa Belanda. Warung om. Uhatemet ya, gitu ya, ngakut. Warung om, nih om hier komen we praten saya dank wel maar. Maksudnya begini, bahasa Indonesianya, ya. Apa kabar Rina? Baik, oke. Om dari mana? Dari rumah. Gimana keadaannya? Bagus om, nah gitu. Ya, kenapa om? Om datang kemarin hanya untuk terima kasih. Rumah yang kemarin itu sudah laku. Laku berapa om? 6,7M. Dalam hati 6,7. Aduh, ini paman. Minimal nih ya kan. Minimal nih ya. Gue udah lawan dukun santet 3 nih ya kan. Iya, bener lah, rumah dia tuh. Badan udah sakit nih. Terus udah gitu, dan kemudian desa alat. Ini sudah malam. Desa alat. Om kater ke es ya. Om mau pulang dulu ya. Oh iya om. Toksin ya. Ya, sampai jumpa lagi ya. Toksin ya. Ya om ya. Toksin om ya. Hur and tot ya om ya. Maksudnya baik-baik di jalan ya, gitu bahasa Indonesia. Oh iya, dan kau for alles ya. Oh iya om ya. Kurutan met tante ya. Kirim salam buat tante. Ya. Dan naik mobil tetap pulang. Nah, jadi di balik kisah-kisah horor-horor itu kisah horor juga. Sebabnya kenapa? Kita ini cuma numpang tinggal di dunia ini. Nyewa kita di dunia ini. Jangan merasa kita yang punya dunia ini. Walau kita dengan keringat kita beli rumah, beli tanah, beli mobil segala macam, itu hanya titipan. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu untuk benar itu supaya duit itu menjadi berkah, untuk supaya usaha kita maju, kita bisa rumah kita jadi banyak, mobil kita banyak, sedekahlah. Kita harus beramal. Rajinlah beramal, sedekah. Nah seperti itu sebenarnya. Nah jadi sama kembali ke B ini ya, ke B ini saya ajarkan seperti itu. Harus banyak beramal. Jadi saya bilangin stop dengan message kamu judulnya message keluarga tapi dalamnya plus. Saya nggak mau. Saya bilang gitu. Biasanya kan ada yang seperti itu ya. Dia tuh suka di dalamnya yang plus atau enggak yang tempat buat dugem gitu. Nah, betul. Itu mereka malah jadi makin sukses. Bener. Gitu. Nah jadi sekarang gini. Kalau nyari yang orang untuk khusus message itu susah. Nyari untuk message pura-pura message tapi plus itu banyak. Nah satu ya alasannya itu. Yang kedua, kalau ada plus-plusnya kan otomatis banyak tamu. Kalau hanya message doang, ya tamu cuma berapa.
Abang nggak mau tuh? Saya nggak mau. Saya bilangin, kamu percaya nggak dengan adilnya Tuhan? Usaha kamu dengan usaha seperti ini, kamu bisa penghasilan kamu melebihi yang sebelah kamu sana. Sekarang mau buka cabang lagi kan? Manusia ini waktu dilahirkan sudah punya rezeki masing-masing. Manusia itu dilahirkan sudah disiapkan wadah dan airnya penuh semua. Yang membuat air yang di satu wadah ini surut adalah karena tingkah perbuatan kita. Seperti itu. Kalau mau airnya tumpah, caranya gampang. Sesempet-sempetnya, walaupun nggak sempat 5 waktu, ataupun nggak sempat ke hari Minggu, ke gereja atau tempat ibadah, sempatkan itu, ya, kamu itu berdoa, walaupun kamu itu dalam bis kek, di motor kek, selalu ucap syukur apapun itu dapatnya. Itu gampangnya seperti itu. Masjid, gereja, kelenteng, tempat apa segala macam itu hanya fisik. Masjid, gereja, kelenteng itu ada di hati kita. Kalau kita buat hati kita menjadi rumah ibadah kita, maka tubuh kita akan menjadi rumah ibadah kita. Kita akan aman dari segala sesuatu. Rezeki itu akan datang sendiri. Kita yang akan dibentengkan oleh diri kita. Betul. Dengan doa-doa kita. Dengan doa-doa kita. Jadi nggak perlu lagi datang ke tempat-tempat seperti itu. Nggak perlu. Kalau dibilang bullshit seperti itu, buktikan sendiri. Contoh seperti ini. Banyak syekh-syekh dulu, banyak kiai-kiai dulu, banyak nabi-nabi dulu, banyak imam-imam dulu mengatakan, sisihkan uangmu sekian persen untuk ke janda-janda fakir miskin. Sebabnya apa? Rezeki yang diberikan kepada kita adalah berasal dari atas. Harus kita kembalikan kepada yang atas. Caranya bagaimana? Kita kembalikan ke mereka-mereka yang susah. Iya. Gitu. Kita harus banyak beribadah. Seperti itu. Gampang sebenarnya. Jadi gua cari jodoh susah banget, gua cari kerja gampang banget. Benar. Iya. Jadi banyak banget kan orang yang mau cari jodoh itu, kita datang dulu ke tempat yang Dukun, seperti itu apa ya. segala macam. Katanya suruh apa tuh cuci kaki orang tuanya. Iya. Itu benar atau itu tidak? kalau cuci kaki orang tua saya lakukan, itu yang benar. Itu benar memang. Benar. Tapi melancarkan jodoh? Benar itu. Caranya jangan salah. Ada caranya. Jangan sembarangan cuci kaki terus minum. Enggak, jadi caranya begini. Kalau mau cuci kaki ibu kita supaya rezekinya lancar, dia udah lancar, kehidupan ke depan lancar, itu caranya yang benar tuh adalah seperti ini. Pertama kita datang ke depan ibu kita ngobrol ke ibu kita. Setelah itu ibu kita oke, setuju, dudukkan dia dengan hati, dengan leganya dia, ya. Kita maaf kalau kita punya dosa sama dia. Kita berlutut sama dia dulu. Taruh tangan kita di pangkuan dia, kita minta ampun sama dia dulu. Berarti bikin ibunya luluh. Dan dia ikhlas dengan ikhlasnya dan datang. Ma, aku datang kemari mau cuci kaki ibu, ma, supaya aku dapat rezeki gini-gini. Ya udah, cucilah. Itu nggak bakal. Nggak bakal, sama aja. Bohong. Jadi gitu. ada prosesnya. Ada proses. Harus tunggu hati ibu yang benar-benar. Benar, saya ikhlas. Setelah itu dia ikhlas, baru angkat kakinya, kita cuci dengan tulus kita. Kiri mau kiri mau kanan terserah ya, cuci udah dua kakinya, kita lap kakinya sebelum kita letakkan. Setelah dari ember kita angkat, belum kita letakkan lagi ke bumi, lap kakinya bersih, baru letakkan di bumi. Harus benar-benar ada prosesnya. Nah, seperti itu. Setelah itu, jangan anggap air itu adalah noda. Anggap itu adalah air suci dari ibu kita. Kita ambil seteguk atau dari baskom kita minum sedikit, ya. Kita anggap itu dosa ibu kita. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia di dunia ini sanggup membayar 1 tetes air susu ibu? Ya, tidak ada ya. Nggak ada ya. Mahal itu. Mau super duper itu. Makanya saya sangat marah dengan manusia yang melupakan ibunya. Durhakanya nggak ketulungan itu. Dah, setelah itu dari minum, ya, baru bawa air itu dicampur dengan air biasa. Sebelum kita mandikan itu, kita pegang ember itu ataupun bak itu, kita pegang, kita serahkan diri kita benar-benar ke atas, minta ampun sama di atas. Kitanya juga harus ikhlas. Tulus ikhlas. Baru mandikan. Barulah itu bisa dibilang jodohnya deket. Itu super duper lo dapatnya. Tidak sembarang. Tidak sembarangan, itu dapatnya super duper. Tapi untuk meluluhkan hati orang tua, apalagi sampai orang tua ikhlas itu nggak gampang, benar. Nggak gampang.
Nggak gampang. Karena buat diri kita sendiri aja buat memaafkan seseorang susah. Betul, itu dia. Nah itulah dia pencinta misteri, kita sebagai orang nggak boleh yang namanya lupa diri, nggak boleh lupa buat terima kasih sama orang yang sudah bantu kita selama ini. Dan yang terpaling penting, kita nggak boleh mendului apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Betul, dikehendaki oleh alam, jangan. Ya, ya kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya. Sampai di sini dulu Michi Diary episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih ya Terima Bang kasih. ya.